sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Niputu Dea Puspita Sunaya, NIM C1B019079. Demi memenuhi tugas mata kuliah perpajakan, dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra, SE MSI, saya akan menjelaskan beberapa materi dengan judul besar Dasar-Dasar Perpajakan. Sebelumnya, saya merupakan mahasiswi di Universitas Jambi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, tahun 2021. Sebelum kita masuk nih, kita cari tahu dulu yuk daftar isi apa aja sih yang akan saya bahas di menit-menit ke depan. Yang pertama itu ada latar belakang, yang kedua definisi pajak, yang ketiga unsur-unsur pajak, yang keempat manfaat pajak, yang kelima teori pemungutan pajak, dan yang terakhir keenam ada asas pemungutan pajak. Kita langsung masuk aja ke bagian yang pertama, latar belakang. Di Indonesia, pajak ini awalnya merupakan suatu upeti atau pemberian secara cuma-cuma oleh rakyat kepada raja atau penguasa. Namun, upeti ini hanya digunakan untuk kepentingan penguasa saja, tidak dikembalikan ke rakyat. Seiring dengan berjalannya waktu, upeti yang diberikan oleh rakyat tersebut tidak lagi digunakan untuk kepentingan satu pihak, tetapi mulai mengarah ke kepentingan rakyat itu sendiri. Sehingga harta yang dikeluarkan oleh rakyat akan digunakan untuk kepentingan rakyat juga. Misalnya nih, untuk menjaga keamanan rakyat, membangun saluran air, membangun sarana sosial, dan lain sebagainya. Lalu kita masuk ke bagian kedua, yaitu definisi pajak. Pertama itu ada definisi pajak yang dikemukakan oleh Santoso Brotodihardjo. Beliau ini mengatakan bahwa hukum pajak merupakan aturan-aturan yang meliputi wewenang atau hak pemerintah dalam mengambil kekayaan seseorang dan memberikannya kembali ke masyarakat melalui kas negara. Nah, dalam hal ini, hukum pajak merupakan hukum publik yang mengatur hubungan orang pribadi atau badan hukum yang memiliki kewajiban untuk menunaikan pajak atau wajib pajak dengan negara. Lalu definisi kedua ada pendapat dari Early Swandi. Beliau ini juga mengungkapkan hal yang tidak jauh berbeda. Menurutnya, hukum pajak atau hukum fiskal merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan antara rakyat selaku wajib pajak dengan penguasa atau pemerintah selaku pemungut pajak. Lalu definisi yang ketiga, ini saya ambil dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Nah, di sini tertulis bahwasannya pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kita lanjut nih, kita masuk ke bagian selanjutnya yaitu unsur-unsur pajak. Unsur-unsur pajak ini dikemukakan oleh Sumitro pada tahun 1990. Beliau ini ada mengatakan ada 6 unsur-unsur pajak. Yang pertama itu adanya penguasaan pemungut pajak. Yang kedua adanya subjek pajak. Yang ketiga adanya objek pajak. Yang keempat adanya masyarakat atau kepentingan umum. Yang kelima adanya surat ketetapan pajak atau SKP. Dan yang terakhir keenam adanya undang-undang pajak yang mendasari. Selanjutnya ada ciri-ciri pajak. Ciri-ciri pajak ini dikemukakan oleh Cahyono dan Hussein pada tahun 2000. Beliau-beliau ini mengatakan bahwa yang pertama itu pajak dipungut oleh negara dalam kurung pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Lalu yang kedua, beliau-beliau ini mengatakan bahwa dalam pembayaran pajak-pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individu oleh pemerintah atau tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontraprestasi secara individu. Lalu yang ketiga, penyelenggaraan pemerintah secara umum merupakan kontraprestasi dari negara. Yang keempat, pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya surplus dipergunakan untuk membiayai public investment.
Lalu yang kelima, ada pajak dipungut disebabkan adanya suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan memberikan kedudukan tertentu pada seseorang. Lalu yang terakhir ada pajak dapat pula mempunyai tujuan yang tidak budgeter, yaitu mengatur. Selanjutnya kita masuk nih ke manfaat pajak. Manfaat pajak ini sebenarnya sangat banyak ya teman-teman, namun yang bisa saya sebutkan di sini hanya sebagian besarnya saja. Yang pertama itu ada pengadaan subsidi pangan. Yang kedua, pengadaan subsidi transportasi umum. Yang ketiga, pengadaan dalam perbaikan fasilitas umum. Ada jalan, jembatan, trotoar, sekolah, dan lainnya. Yang keempat, pengadaan subsidi kesehatan. Yang kelima, pengadaan subsidi pendidikan, dan masih banyak lagi. Nah, kita masuk ke yang keempat nih, yaitu teori pemungutan pajak. Teori pemungutan pajak ini ada 5. Yang pertama adalah teori asuransi. Teori ini menyatakan bahwa negara bertugas untuk melindungi orang dan segala kepentingannya, meliputi keselamatan dan keamanan jiwa dan harta bendanya. Hal ini sama halnya dengan perjanjian dalam asuransi atau pertanggungan. Untuk melindungi orang dan kepentingan tersebut diperlukan pembayaran premi dong kalau di dalam asuransi. Dalam hubungan negara dengan rakyatnya, pajak dianggap sebagai premi tersebut yang sewaktu-waktu harus dibayar oleh masing-masing individu. Meskipun teori ini hanya sekadar untuk memberi dasar hukum kepada pemungut pajak, beberapa rakyat menentangnya. Mereka berpendapat bahwa perbandingan antara pajak dan perusahaan asuransi tidak tepat karena pertama, jika timbul kerugian, tidak ada pergantian secara langsung dari negara. Lalu yang kedua, antara pembayaran jumlah pajak dan jasa yang diberikan oleh negara tidak ada hubungan secara langsung. Nah, kita masuk ke teori yang kedua, yaitu teori kepentingan. Dalam teori ini, ibarat dua belah pihak yang membutuhkan dan saling menguntungkan. Negara harus melindungi harta dan jiwa masyarakat agar kepentingannya bisa terlaksana dengan baik. Untuk melakukan itu, semua pastinya diperlukan biaya yang cukup banyak, yang dimana biaya-biaya tersebut dibebankan kepada masyarakat. Disitulah adanya pemungutan pajak. Lalu yang ketiga ada namanya teori gaya pikul. Teori ini menyatakan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Teori ini menekankan pada asas keadilan, bahwasannya pajak harus sama beratnya pada setiap manusia. Pajak harus dibayar menurut gaya pikul seseorang. Gaya pikul seseorang dapat diukur berdasarkan besarnya penghasilan dengan memperhitungkan besar pengeluaran atau pembelanjaan seseorang. Kita masuk ke teori keempat. Ada yang namanya teori daya beli. Teori daya beli ini sangat berkaitan erat dengan kemampuan masyarakat saat melakukan transaksi jual beli. Masyarakat yang banyak dengan kebutuhannya berbeda-beda tentu membutuhkan berbagai barang untuk memenuhi setiap kebutuhannya. Lalu teori terakhir ada teori bakti. Teori bakti mengatakan jika suatu negara memiliki hak mutlak untuk mengambil pajak dari rakyat, rakyat sudah memahami bahwa membayar pajak merupakan sebuah kewajiban dan tanda bakti kepada negara. Hal tersebut dilakukan agar sistem pemerintahan negara bisa terus berjalan dengan baik. Rakyat sudah mulai mengerti bahwa uang pajak yang dibayarkan akan dikelola pemerintah untuk banyak hal seperti membangun infrastruktur. Kita masuk ke bagian terakhir, yaitu asas pemungutan pajak. Asas pemungutan pajak ini ada 3 nih teman-teman. Yang pertama ialah asas sumber. Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak penghasilan yang diperolehnya tadi. Nah, ini saya ambil sebuah contoh agar teman-teman bisa lebih paham nih. Rose adalah warga negara Belanda yang pada bulan Juli 2021 kemarin memperoleh penghasilan dari Indonesia sebesar 28 juta rupiah dan dari negara lain sebesar 52 juta rupiah. Menurut peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, Rose bukan wajib pajak dalam negeri.
Oleh karena itu, penghasilan RUS dikenakan pajak di Indonesia pada bulan Juli 2021. Kemarin hanya penghasilan yang bersumber dari Indonesia saja, yaitu sebesar 28 juta rupiah. Nah, kita masuk yang asas kedua nih. Ada yang namanya asas domisili. Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Setiap wajib pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia, dalam kurung wajib pajak dalam negeri nih, dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya, baik dari Indonesia maupun dari luar negeri. Nah, kita ambil contoh nih, ada Nyonya Dea bertempat tinggal di Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Namun, menurut peraturan perpajakan Indonesia, Nyonya Dea telah memenuhi ketentuan sebagai wajib pajak dalam negeri. Pada 2021, wanita ini memperoleh penghasilan dari Indonesia sebesar 38 juta rupiah dan dari luar negeri sebesar 20 juta rupiah. Penghasilan wanita ini yang dikenakan pajak di Indonesia pada 2021 adalah 58 juta rupiah. Lalu ada asas yang terakhir nih teman-teman, yaitu asas kebangsaan. Dalam asas ini yang menjadi landasannya adalah status kewarganegaraannya dari badan usaha atau orang yang mendapatkan penghasilan. Asas ini sebenarnya hampir sama dengan asas domisili, karena negara dapat memberikan pajak dengan status wajib pajak kewarganegaraan. Nah, usai sudah nih teman-teman, mungkin dari pembahasan tadi ada lebih dan kurangnya, maka dari itu saya mohon maaf. Saya berharap informasi yang saya berikan tadi dapat berguna untuk teman-teman. Maka dari itu, terima kasih kepada teman-teman sekalian sudah nonton video saya ini sampai selesai. Saya undur diri, terima kasih.